supaya saudara sadar ya bahwa kita memiliki iman yang unconscious, yang tidak kita sadari. Apa itu Pak? Iman Kristus. Tangan yang terbuka menerima. Hanya menerima, sama-sama kan hanya menerima. Mata uang surgawi dari Tuhan lihat kita. Ya, ketika kita dibebaskan dari hukum Taurat. Tapi Pak, hukum Taurat kan nggak boleh hilang Pak. Karena sudah digenapi kita dibebaskan. Karena sudah digenapi kita dibebaskan. Karena sudah digenapi oleh Yesus kita dibebaskan. Tadinya kita menikah, nggak bisa lepas dari hukum Taurat. Semua orang terikat sama hukum Taurat sebagai suami. Roma 7 dikatakan seperti itu. Tapi karena kematian Kristus kita beroleh kematian. Kita beroleh fasilitas bahwa kita telah disalib bersama Kristus. Roma 6 ayat 6. Galatia 2 ayat 19 bagian B. Kita telah disalib bersama Kristus. Kita nggak usah pikul salib lagi. Kita sudah disalib bersama Kristus. Kita sudah mati bersama Kristus. Kematian itu membuat kita cerai, lepas dari hukum Taurat. Perceraian karena kematian. Seperti suami istri kan, perceraian karena kematian. Tetapi kita dibangkitkan menjadi milik Kristus. Kita dibangkitkan menjadi milik Kristus. Kita dibangkitkan menjadi milik Kristus. 100% milik Kristus. Dikuduskan, disucikan, disuplai, diberkati, dilindungi, dipelihara, dijagai, dilimpahi semua kebaikan Tuhan. Ya itulah iman yang kita tidak sadari. Jadi sesederhana memandang apa? Memandang Yesus. Ya dalam kasih karunia-Nya. Jadi iman keluar begitu saja dalam hati kita. Kenapa? Tuhan lihat iman. Kita kena bilang, Tuhan saya percaya bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tuhan saya percaya bahwa Yesus percaya bahwa Tuhan memberikan kepada saya bahwa sebagaimana isi surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Tuhan saya percaya bahwa saya boleh hidup dan boleh nyanyi dengan segala kelimpahan. Tuhan saya percaya bahwa Engkau kaya, punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Rela menjadi miskin supaya saya yang miskin menjadi kaya karena kemiskinanmu. Ada syaratnya nggak Tuhan? Nggak ada. Syaratnya apa? Saya percaya bahwa Tuhan Yesus percaya telah memberikan, bahwa Allah telah memberikan semua itu bagi saya. Jadi kita hidup oleh iman bukan berjuang untuk meraih iman, tapi berjuanglah dalam perjuangan yang baik dari iman. Fight the good fight of faith. Berdiri teguh namanya. Kalau orang seret lagi ke sini nggak mau. Berdiri teguh. Sama-sama katakan berdiri teguh. Jadi kita diselamatkan, dibenarkan, disembuhkan, ya dipulihkan oleh iman. Siapa? Kristus. Kehidupan iman dalam kasih karunia. Semakin besar kasih karunia kita terima, semakin besar iman yang timbul. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau Yahudi, karena dia harus melakukan sunat, atau tidak bersunat atau non Yahudi, dalam konteks ini dalam Galatia, tidak mempunyai arti perbuatan-perbuatan diri itu tidak ada artinya sama sekali. Hanya, sama-sama katakan hanya iman. Hanya iman Kristus yang bekerja oleh kasih karunia, kasih yang dihadiahkan. Iman bekerja oleh apa? Oleh kasih. Jadi iman di sisi apa? Kasih karunia. Kasih supply dari Allah, dari Tuhan kepada kita di dalam Kristus, nggak habis-habisnya, berkesinambungan. Ada iman, kita menerima. Amin. Jadi iman memunculkan, sekali lagi ya, yang dia alam roh yang sudah ada. Dan apa yang sangat benar dalam diri kita. Jadi iman bukan berusaha untuk menjadikan yang belum ada terjadi. Bukan. Iman Kristus memunculkan apa yang sudah ada. 2 Korintus 8 ayat 9. Ya, tadi saya sudah katakan. Karena kamu mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dia yang karena kamu menjadi miskin, sekali ia kaya memiliki langit di atas langit, bumi dengan segala isinya, ya, bumi dengan segala isinya, langit di atas segala langit, semesta ini dia punya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ada orang bilang, oh itu Pak, Yesus ditelanjangi di kayu salib itu miskin rohani Pak. Ya, masa Yesus miskin rohani? Nggak masuk akal. Tetapi dia sebagai manusia,
100% dia ditelanjangi. Nggak punya pakaian, itu miskin. Karena pakaian itu gambaran status orang. Gambarkan bahwa oh ini orang perwira nih, oh ini orang kaya nih, wah tasnya mahal nih, oh jamnya Rolex, ya misalnya seperti itu. Status ditelanjangi sampai habis-habisan. Miskin secara apa? Secara harafiah. Supaya kita kaya, makmur secara apa? Secara harafiah. Jadi kita baca ya tentang faith of Christ dulu. Ya, hanya memandang dia. Saudara, saya bacakan dalam Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi udah pasti ya. Tidak ada seorang pun. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau Tuhan katakan semua, ya semua. Tidak ada seorang pun dibenarkan melalui hukum Taurat, ya tidak ada seorang pun. Salah satu, salah semua. Hanya, tetapi hanya, sama-sama katakan hanya. Oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ya, dalam bahasa Inggrisnya katakan by the faith of Christ. Dalam Indonesia iman dalam Yesus Kristus. Di dalam Kristus Yesus ya, by the faith of Jesus Christ. Ya, faith of. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Kita percaya. Artinya apa? Kita percaya, kita terima. Hanya percaya. Karena itu kita aminkan. Tuhan, saya percaya, amin Tuhan. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tuhan Yesus kaya, rela menjadi miskin supaya yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Amin Tuhan.